Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus buat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Selasa 14 Maret 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, kita semua diingatkan akan sungguh pentingnya memiliki sebuah iman yang teguh dan sangat kuat di tengah tantangan kehidupan yang seringkali mengatasnamakan agama untuk mengamankan kekuasaan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, iman yang sangat kuat senantiasa bersikap rendah hati sahabatku di hadapan Allah dan tidak mudah menyebut nama Tuhan demi sebuah jabatan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sikap rendah hati dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh harus kita miliki sahabatku. Sahabatku, berbeda bukan berarti musuh. Perbedaan mestinya memperkaya pengetahuan dan membuat kita semakin kuat dalam iman sahabatku. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa mestinya kita mengampuni sesama kita sahabatku, meskipun berulang kali melukai kita dengan perkataannya. Sahabatku, salah satu perwujudan iman adalah berani untuk mengampuni, karena Bapa kita di sorga pun mengampuni. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk mengampuni sesama kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.